Oke, selamat siang. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Akan saya bahas lagi PP untuk kalian semua. Tetap semangat, tetap yakin, tetap oke. Jangan percaya fat food, puder-puder di luar sana. Mereka nggak ngerti dan nggak punya koin PP. Koin PP secara fundament terbaik saya bahas sudah 3 tahun lebih. Masih oke, paling hip. MC-nya masih gede. Dan penurunan sedikit semalam. Sudah saya prediksi hanya singkat sesaat saja untuk ngambil posisi lepret-lepret ataupun ambil stop loss. Itu fakta yang terjadi. Jadi kalian harus sabar, orang sabar pemenang. Long invest holder jangka panjang pemenang. Orang yang fat food ngomong yang nggak enak itu orang-orang yang kalah ya. Dalam dunia kripto historinya jangankan meme coin, termasuk BTC pun yang orang-orang nggak sabaran masuk di 2,1 miliar sekarang jual ya sangkut itu BTC loh. Ya paham itu sekelas BTC, sekelas ETH sama BNB yang masuk di 22 juta sekarang sangkut. Itu hal yang biasa makanya yang tukang-tukang food yang komen nggak enak itu jangan main kripto, mending kalian garong sana sekalian. Apa main randa, main kripto itu harus mental yang kuat, mental yang jos, mental yang sabar. Maaf ya, tadi bercanda jangan garong ya, nggak boleh garong, dosa tahu ya. Itu pinginnya cuan jajakan, pinginnya kaya raya. Dalam waktu singkat ada jalannya coy, ngepet. Ya, jadi babi ngepet, kruk 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 kruk, opat apet ondal-andel, ekornya digerakkan kanan kiri, ya pantatnya digoyangkan ke tembok tetangga, harta benda tetangga kesedot semua. Itu udah ada jalannya. Kalau kripto itu sabar, investasi di sini coy. Ya, jadi yang dulu harganya murah jadi mahal, pemenangnya long invest holder jangka panjang. Kalau ingin cuan sesaat, kalian mending ngepet. Kan ada jalannya, tuyul, ya ke Gunung Kawi, pesugihan sana ke Nyiblorong, Pantai Selatan, main kripto sedikit-sedikit, nangis sedikit-sedikit mewek, sedikit-sedikit menghujat orang itu rusak tuh mental-mental yang rusak kalau begitu. Bermain kripto itu udah basicnya udah naik turun. Kalau yang nggak mampu bertahan kripto, ngapain main kripto? Mending minggat. Ah, kok jangan ikuti channel saya kalau yang nggak cocok main kripto. Kacau ya. Jadi kita lihat juga di sini jual belinya juga masih oke, rame begitu. Ini koin bukan koin yang mentah, tidak ada jual beli, volumenya gede, 143 juta, 114 juta, jual belinya rame begitu. Itu baru sekelas Indodax yang rankingnya 70-an top CMC dunia. Kalau belum yang ranking 1 sampai 10 besar di top CMC kayak apa? Jual belinya apakah nggak miliar-miliaran? Ya, itulah orang-orang di dalam investasi itu harus tahu basicnya. Nggak ada kayak mendadak. Kalau kayak mendadak tuh yang ngebut-ngebut itu jual rumah lo. Ya, jual istri lo. Jangan ya. Tuh jualan rumah kayak jualan apa, kebun sapi. Ingat jual mulu. PP udah saya jelaskan semalam kurang apa penurunan singkat saja. Sekarang sudah kembali lagi toh harganya. Ya sabar, yang cuan di Shiba banyak, cuan di Doge banyak, yang kaya dari BTC banyak, yang rungkat dari BTC banyak, karena titik jualnya salah. Ketika harga turun begini, takut, mau hancur, mau nol, mau scam. Ya kayak BTC, harga lagi turun, habis, mau hancur, mau kendor, mau rontok bear market tahu-tahu 2,1 miliar. Kalian masuk 2,1 miliar. Nggak usah ngomong jauh-jauh. Di grup Mas Bro sendiri, ETH harganya 70 juta. Masuk, pada masuk. Saya bilang TP, masuk. Giliran kendor begini, pada ketakutan. Ini kan kemarin, ini harganya sudah termasuk balik lagi toh. Udah termasuk balik lagi tuh. Udah 0,050 lagi. Semalam sempat 0,049 dan bottom yang paling rendah itu kan 0,047 dan waktu itu di Serok Paus 4,54 triliun ya.
sudah ditahan di situ dan ketika turun paling di 0,049 pun dalam waktu singkat. Buat apa paus sampai serok triliunan koin PP? Apakah nggak ngerti kalian lagi diajukan ETF? Kalau naik turun masih ada permainan market maker, masih ada orang main leverage, scalping, ada trader, bukan long invest harga bukan long invest saja. Trader itu kan menghancurkan harga, tapi juga bagus trader itu nanti harga di Rp1 pun mereka akan masuk, namanya trader. Sekarang trader itu harga naik masuk, nggak masuk, dia nggak peduli harga berapa, di 2 miliar saja BTC masuk. Ya, aduh, baru bangun langsung bengak-bengok, pengak-pengok. Nyantai aja, waktunya pam juga pam. Untuk bermental baja yang pemenang. Di sini juga BTC-nya sudah mulai turun lagi tuh, 59,060. Tadi malam sempat 59,30 sekian kan. Ini udah mulai turun kok ya, pelan-pelan. Masih juga banyak waktu untuk akhir tahun. Untuk tahun 2028 halving BTC. Sekarang kalau mau cuan besar masuk BTC, jual setelah halving BTC. Cuan nggak cuan. Cuma lama, nunggu setahun lebih, sabar nggak? Lah itu yang nggak sabar itu nunggu lamanya. Padahal sudah jelas kalau BTC itu bikin kaya raya, bikin cuan. Bener, tapi ada waktunya, ada planningnya 4 tahun sekali. Itu terjadi halving BTC, ada saat bear market, ada saat bull market, ada saat lagi sideways kayak gini gitu loh. Ya sekarang aja yang di grup punya 10 BTC di Mas Bro, masuk 1,3. Pas itu harga 2,1 miliar, saya suruh jual, harganya berapa? Kalau dijual berapa cuannya? 7 miliar dia. Ya, mau nggak jual dia? Belum tentu mau, nggak tahu dijual atau nggak, tahu-tahu masih bertahan nunggu 5 miliar, sekarang harganya turun 50%, yang 7 miliarnya hilang toh, cuannya hilang toh. Nah itu, jadi saya jelaskan untuk kalian tuh harus ngerti titik jual, titik masuk. Nggak sembarangan lah, ini kondisi lagi murah begini, fat food di mana-mana, bukannya malah masuk. Ya scam lah ini, tetek bengek lah, segala macam, udahlah urusan kalian. Kalau saya sih mentalnya bukan mental tembuk kayak kerupuk kehujanan, mental congek ya. Kita harus bermental baca bagaimana jalan mengarungi kehidupan ini. Kalau hanya turun di PP aja kalian sudah ketakutan, padahal PP termasuk koin yang istimewa menurut saya. Walaupun turun rankingnya masih di top CFC papan atas, harga masih biasa 0,05 kosong dengan pemegangnya yang naik terus, kapitalisasinya masih di 21 triliun, 21,05 triliun. Turun juga cuma 0,5%. Uang 100 juta aja kepotong yang paling nggak sampai 1 juta kok. Lekutakan kayak suara hutan keluar semua. Itu mau jadi apa? Bagaimana dalam menghidupi, mengarungi kehidupan yang banyak ujian dan cobaan, dalam membimbing keluarga, dalam segala macam. Tapi Mas Bro kok cerai? Lah saya kan diceraikan ujian. Ya setelah saya diceraikan bukan makin bangsat saya, makin jaya sentosa. Dalam bidang apa? Macam-macam, dalam bidang agama, spiritual. Ya duit juga makin banyak. Ya nggak ada yang dikasih duit. Begitu aja lah. Saya mau mandi sebentar lagi juga udah duhur ke masjid ya. Baru bangun tadi, tidur jam berapa? Jam 6. Jam setengah 11 sudah bangun. Oke kawan-kawan, yang semangat ya. Jangan ngikuti orang-orang yang patput, ngeput. Biasa aja, kalem, santai. Pincuan jajakan, ngepet. Dikasih koin yang terbaik, yang saya bahas, yang paling hip, paling jos mana lagi? PP. Ya, ini di sentral ya. Displasi koinnya. Tinggal tunggu saja. Kalau nggak sabaran, jangankan koin namanya BTC aja bisa rugi. Itu orang-orang nggak sabar. Oh main itu rugi gimana? 250 juta di tahun 2022 sampai harganya 2,1 miliar begitu. Itu kurang cuan dari mana? Matanya kemana? Itu kan pikiran-pikiran yang oyek oleng tuh begitu. Jangan ikuti orang-orang oleng ya. Oke, semangat. Mohon maaf di sini motivasi kalian biar kalian cerdas, biar otaknya saya cuci, nggak kotor ya. Yang tukang food minggat aja udah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, yang positif diambil, yang perlu tendang tetap tior. Dalam dunia kripto, berisiko tinggi harus dipahami bagaimana caranya bermain kripto dengan benar dan dengan sabar. Di sini adalah
ujian yang terbesar kesabaran. Ya, kesabaran itu dekat dengan ilahi. Jodoh rezeki mati sudah ada yang atur, bukan dari Mas Bro, bukan dari setan, bukan dari siluman. Kalau baby ngepet, tuyul dari siluman. Siapa yang mau ngepet datang ke sini, murah. Modal kemenyan doang, 1.000 doang. Ya kembang tinggal ngambil di makam dah. Kebulin tuh. Udahlah, capek saya. Salam dari Tegal, Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.